anak abah, ya setidaknya kan harus mengikuti, ya mengikuti arahan, mengikuti instruksi, ya bagaimana sikap dari abah sendiri gitu. Nah saat ini baru tadi kita dengar siang ada video dari Pak Anies ya, untuk kita bisa menimbang visi misi daripada calon-calon gubernur ini, ya di situ bisa kita pertimbangkan ke arah mana. Dan ini kita diminta untuk sabar ya, untuk bisa sama-sama mencerna ya, mengamati ya ke arah mana kira-kira yang memang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oke, tadi soalnya Assalamualaikum, Pak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Eka? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana nih? Popole. Boleh. Dan ada beberapa channel YouTube ini. Langkah Anies Salwa Mimbar Tub luar biasa, yang kompak Popole. Dan ada TikToknya Popole. Ada TikTok Popole, masya Allah luar biasa. Ya. Bang, Ya. Hari ini saya mau mempersoalkan. Tren yang mempersoalkan. Jadi gini, ada fenomena yang sekarang ini kan, kemarin ada gerakan sosmo ya kan, tapi juga ada fenomena bahwa anak abah yang kemarin mendukung Anies sekarang juga katanya mau pindah ke lain hati. Nah, itu fenomena itu bagaimana sebenarnya kenyataannya, benar apa tidak kira-kira? Ya, ini memang fenomena yang kita lihat akhir-akhir ini. Ya, ada anak abah yang sudah ikut deklarasi baik di Pram Rano ataupun di Ridho ya, ataupun di Darmakun ya. Ya ini yang saya lihat ya, ya mungkin ini hak politik mereka. Ya mereka mau kemana silakan saja ya, mau mendukung salah satu paslon. Tapi yang kami sayangkan mereka masih memakai nama anak abah ataupun masih pakai nama komunitas-komunitas yang ada sangkut atau kaitannya nama Anies Baswedan. Itu yang kita sayangkan. Kenapa kita sayangkan? Ya karena memang Pak Anies sendiri belum memberikan arahan, ya belum memberikan instruksi mau kemana. Jadi kalau ada anak abah yang ke sana ke sini dan lain sebagainya, ya artinya mereka punya inisiatif, cuma sayang secara etika moral gitu, dia masih memakai nama anak abah tapi tidak mengikuti arahan ataupun instruksi dari abah. Ya sementara abah sendiri kan memang sampai saat ini masih menimbang-nimbang, ya masih mempelajari, ya mungkin dalam waktu dekat lah ada arahan-arahan dari beliau insya Allah. Tapi apakah memang benar itu dukungan itu secara resmi dari anak abah atau relawan Anies itu memang sudah resmi untuk mendukung paslon-paslon di luar dari abah? Iya, ya sekali lagi begini, sekali lagi ini kan hak politik mereka untuk dukung-mendukung, ya baik yang ke RK ataupun ke Pram ataupun ke Darmakun. Ya artinya mereka yang saat kala itu di Pilpres ya memakai komunitas nama Anies Baswedan dan lain sebagainya, ya dibilang resmi, ya mereka mempunyai nama komunitasnya dan mereka mungkin mau mengarahkan. Tapi saya katakan sekali lagi, ya jangan sampai ya kita ingin mendukung cuma kita tidak mempunyai kepercayaan diri, akhirnya pakai nama anak abah. Ya sementara ya abah sendiri belum ada arahan instruksi apapun, masih menimbang, masih melihat, masih mempelajari daripada visi misi yang lain. Nah, sementara juga ada anak abah yang melakukan gerakan-gerakan lain seperti gercos,
gerakan coblos semua, itu kan juga hak politik. Artinya ini yang terjadi, fenomena-fenomena ini terjadi. Jadi kalau bagi kita ya silakan saja mereka mau kemana, tapi secara etikanya nunggu, sabar dulu deh begitu, sabar dulu nunggu daripada arahan Pak Anies. Tapi sebelumnya memang sudah ada permisi kepada relawan-relawan lain yang dalam komunitas yang lain, atau memang hanya sebagian aja yang mereka lakukan? Saya rasa aja sebagian, masih banyak yang masih menunggu arahan Bapak. Dan masih ada juga mereka yang sampai saat ini merasa ya tanda kutip ya prihatin dengan pilkada yang saat ini tidak bisa mengakomodir seorang Anies Baswedan yang kita ketahui mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam memimpin. Yaitu mungkin ada kawan-kawan yang sampai saat ini tidak menentukan sikapnya karena masih merasa ya sudahlah, Abah nggak ada, untuk apa lagi kita ikut dalam pilkada ini gitu. Sementara sebagian masyarakat Jakarta ini mengharapkan Pak Anies untuk bisa memimpin kembali karena keberhasilan beliau selama memimpin 2017 sampai 2022, yaitu yang diharapkan. Sekarang tidak ada lagi. Nah, ini menjadi satu fenomena juga, mereka masih banyak yang istiqomah untuk ya tetap berjuang dalam perubahan bersama instruksi dari Pak Anies sendiri. Oke, kalau gitu, kalau tadi Pak Mega mengatakan hanya sebagian ya, berarti apakah sebagian itu yang termasuk kategori dalam tanda petik sebetulnya mereka memang yang tidak istiqomah dalam mendukung Anies? Nggak sabaran, bukan istiqomah, bukan tidak istiqomah, artinya nggak sabaran menunggu instruksi, menunggu arahan. Ya kalau etikanya, kalau dia merasa sebagai anak Abah, ya setidaknya kan harus mengikuti arahan, mengikuti instruksi, ya bagaimana sikap dari Abah sendiri gitu. Nah, saat ini baru tadi kita dengar siang ada video dari Pak Anies ya, untuk kita bisa menimbang visi misi daripada calon-calon gubernur ini ya, di situ bisa kita pertimbangkan ke arah mana. Dan ini kita diminta untuk sabar ya, untuk bisa sama-sama mencerna ya, mengamati ya ke arah mana kira-kira yang memang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oke, tadi soal etika. Barangkali kalau soal etika kan mungkin nilai itu bisa dikesampingkan, atau mungkin ada nilai sesuatu yang ada nilai yang misalkan ya wani piro gitu, sehingga mereka mau mengorbankan nilai tadi. Ini yang sebetulnya saya belum mendapat gambaran apakah mereka memang ada dijanjikan ini itu dan lain sebagainya ya. Karena jujur saja ya, ketika banyak kawan-kawan yang minta saya untuk bergabung ke A ke B, sampai saat ini saya menolaknya. Jadi ketika saya menolak, artinya saya tidak pernah mendengar ada arahan untuk tanda kutip ya wani pironya ya, komunikasi masalah ghanimahnya dan lain sebagainya. Saya nggak paham. Artinya ya mungkin ada saja ya, karena kan bagaimanapun juga di kekuasaan ya, merebut kekuasaan menjadi satu penguasa di pemerintahan ya, mungkin dengan dia bergabung nanti setelah menjadi misalnya tercapai cita-citanya menjadi gubernur, dia bisa mendapatkan kue di situ ya, bisa saja itu terjadi ya. Ya karena kita lihat sekarang ini beda perjuangan kemarin saat Abah saat Pilpres, yang kita tidak berharap apapun ketika Abah jadi, yang penting Abah jadi, ternyata kan tidak. Nah, saat ini pun sebetulnya pilkada ini, andaikan Abah bisa ikut berkompetisi kemarin, mungkin kita akan mempunyai idealisme yang itu. Tapi ketika Abah tidak, ya banyak yang nyebrang sono sini, pasti ada. Ya mudah-mudahan sih bahasa kasarnya ya, mereka bisa dapatkan kue kekuasaan tersebut
Itu tidak bisa dipungkiri juga. Pasti harapan-harapan itu pasti ada. Oke, baik. Meskipun tadi dikatakan oleh Bang Eka, ini hanya sebagian ya. Tapi apakah ini bisa mengganggu keutuhan dari anak Abah? Jadi, gimana ya? Ya, kita dalam berdemokrasi ini pasti ada yang berbeda pilihan. Maka insya Allah kita akan dewasa dalam berpolitik, ya, dalam berdemokrasi. Ya, kita tidak bisa memaksakan juga mereka untuk udah ke satu pilihan aja, ke paslon, tidak. Artinya mereka sudah punya jalan masing-masing dan kita hormati hal itu. Ya, saya hanya berharap ya mereka yang masih ada di istiqomah pada barisan Abah, yang sampai saat ini masih menunggu arahan Abah, instruksi Abah, ya tetap kita dalam koridor persatuan dan kesatuan. Ya, artinya kalau mereka memang sudah menentukan pilihan, ya silakan saja. Tapi kami ingatkan, alangkah eloknya andaikan kita yang mengaku sebagai anak Abah mengikuti daripada arahan Abah. Ya, kalau kita sekarang mengaku anak Abah tidak mengikuti arahan Abah, namanya anak durhaka. Kan begitu. Jadi anak durhaka kita, kenapa? Orang Abahnya belum ada instruksi arahan apapun, kita udah nyelonong kemana-mana gitu. Belum tentu pilihannya itu sama dengan pilihan Abah. Kan akhirnya begitu. Nah, jadi itu yang kita sayangkan, mereka masih pakai nama anak Abah dan lain sebagainya. Tapi kita nggak tahu nanti endingnya Abah mengarahkan kemana. Nah, kalau tiba-tiba di berlawanan, bisa saja terjadi satu gesekan, satu ya namanya kompetitor berkompetisi, kan pasti ada saling ya mau support masing-masing calonnya, membaguskan calonnya, kan begitu. Dalam kampanye ini bisa terjadi gitu. Tapi saya harapkan tetaplah jaga persatuan dan kesatuan. Tapi persoalannya kalau tadi Bang Eka mengatakan tidak sabar, kan? Jadi sampai kapan begitu dia? Sabarnya sampai nanti Abah mengarahkan. Kan kita ngaku sebagai anak Abah, kita mengaku sebagai pengikutnya Anies Baswedan. Sekarang kalau kita mengaku diri kita sebagai anak Abah, komunitasnya Abah, ya ikutin. Itu sabar. Sampai kapan? Sampai Abah menetapkan nih mau arah kemana. Andaikan Abah mengatakan ya sudah silakan, yang mau ke RK silakan, yang mau ke Dharma silakan, yang mau ke Pram silakan, yang mau coblos semua silakan. Artinya sudah ada instruksi dari Abah. Ya, atau Abah tidak memberikan instruksi, cuma mengarahkan silakan Anda untuk memilih sesuai dengan hati nurani. Enggak apa-apa juga. Karena di situ ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, bahkan nomor 4. Apa nomor 4? Mungkin coblos semua bagi mereka yang kecewa. Kan gitu. Bagi mereka yang tidak mau ikut pilkada atau masih merasa sakit hati, dalam artian nih ada orang baik gitu. Dia mencoba untuk bagaimana nih menyalurkan daripada aspirasinya, kan bisa jadi. Ya, coblos semua bahasanya begitu ya. Dan sekarang kan sedang ada judicial review di MK ya, agar ada kolom nomor 4 itu kolom kosong untuk mereka yang golput, bagi mereka yang mau coblos semua dan lain sebagainya. Begitu. Nah, persoalannya gini, kalau misalkan sampai kapan belum ada, tapi kira-kira bocorannya nih, bocorannya bisik-bisik tetangga, kira-kira apa yang akan diinstruksikan oleh Abah kepada anaknya? Kalau dibocorin udah bukan rahasia lagi, bahaya ya. Tapi insya Allah lah dalam minggu-minggu ini akan ada arahan dari Abah. Ya, mudah-mudahan juga sekali lagi, beda pilihan jangan sampai kita putus persaudaraan, jangan sampai kita putus persahabatan. Dalam berpolitik beda pilihan hal biasa, hal wajar. Ya silakan, kalau mungkin Abah tidak mengarahkan, mungkin udah saya netral, bahasa kasarnya begitu, tidak ke sana silakan. Mau pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau mau gercos gerakan cobor semua silakan. Nah itu tinggal bermain saja mereka yang sudah ini. Tapi saya ingatkan juga, kalau sudah Abah begitu ya nggak usah lagi pakai nama anak Abah lah gitu. Pede saja udah bergerak dengan kalau dia merasa yakin dia sebagai tokoh, yakin dia merasa sebagai pimpinan dari satu simpul, udah tunjukkan kemampuan kita untuk bisa
memanage, memimpin, ya jangan pakai sebentar-bentar pakai nama anak Abah, sebentar-bentar pakai nama simpul Anies dan lain sebagainya. Sementara itu sudah dibebaskan. Gitu. Oh gitu. Nah, andai kata ini sudah dalam penungguan betul pekan depannya, baru akan diumumkan. Andai kata salah satu keputusan dari Pak Anies mengarahkan kepada salah satu calon, sementara kan sebagian besar kemarin tercoblos. Iya. Itu bagaimana? Misalkan calon yang memang tidak sesuai dengan ekspektasi anak Abah, itu bagaimana sikapnya? Ya, ini juga yang menjadi satu perundingan, diskusi kita bersama kawan-kawan. Artinya tatkala nanti Pak Anies mengarahkan pada satu paslon, ya entah siapa, karena mungkin kesamaan visi misi ataupun memang yang sesuai dengan apa yang menjadi harapan, mungkin harapan Pak Anies atau harapan rakyat Jakarta. Ya ini sekali lagi bagi mereka yang memang tidak sepemahaman, ya tidak sejalan, ya kalau memang masih meyakini dengan hasil keputusan Pak Anies, ya silakan saja mufarokoh, artinya berpisah diri kan gitu. Misalnya Pak Anies menunjuk nomor 2 misalnya, terus yang lain mau ke nomor 1, ini karena sudah tanda kutip ya sudah deklarasi duluan dan lain sebagainya, ya mau tidak mau kan mufarokoh, dia berpisah dari itu semua, dan itu hak politik seseorang. Dan bagaimana mereka yang gercos, ya pastikan juga gercosnya ada alasan gitu kan. Pak Anies ini sudah menentukan ini, iya benar gitu. Ya seperti saya nih, ya saya ditanya kemana, saya selama ini akan mengikuti arahan Pak Anies, ya arahan Pak Anies kemana, tapi di hati saya dikatakan saya akan gercos. Kenapa saya gercos? Ini adalah bentuk perlawanan saya terhadap kesombongan dan kecongkakan partai begitu. Jadi ini hak politik saya begitu. Nah kalau nanti saya mau ngajak gerbong saya untuk gercos dan lain sebagainya, itu hak politik saya. Kenapa? Ya mungkin saya nggak cocok dengan nomor 1, dengan nomor 2, dengan nomor 3, terus saya harus memaksakan diri. Enggak juga. Saya punya hak politik untuk bisa saya salurkan. Nah saya salurkan ke apa? Gercos. Sebagai apa? Bentuk perlawanan gitu. Selama ini kita mau dikungkung terus oleh partai. Partai kan selama ini hanya memanfaatkan rakyat 5 tahun sekali. Kalau mau ada pilpres, pileg, baru tuh rakyat dibutuhkan, baru suara rakyat dicari, baru semuanya pada mau turun ke bawah. Selesai jadi rakyat dilupain. Yang dipikirkan hanya kepentingan politiknya, yang dipikirkan hanya kepentingan perutnya, yang dipikirkan hanya kepentingan partainya, gitu. Kan sudah kita lihat semuanya. Ini kemauan rakyat seperti ini, gitu. Tapi tiba-tiba bisa berubah. Lah sekarang mereka katakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya, kedaulatan tertinggi ada pada rakyat. Nah sementara rakyat menginginkan seseorang untuk dicalonkan, ini tidak mau. Artinya partai tersebut sudah tidak lagi memikirkan kemauan rakyat. Ya untuk apa? Masa kita harus ngikutin apa kata partai terus? Mau sampai kapan kita jadi budak partai? Jadi begitu. Jadi mereka yang memang ingin dalam berpolitik ini melihat semuanya tidak ada, kayak nggak mungkin ya. Dan ingat, saya hanya katakan, saya mengingatkan, dosa terbesar adalah ketika dia salah mencari seorang pemimpin. Karena dosa seorang pemimpin ini dia akan tanggung sendiri. Tapi dosa pemimpin ketika dia tidak bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, yang dosa kita sebagai orang yang memilihnya. Dan kita nggak mau, daripada kita ragu-ragu, ya udahlah kita nggak usah milih saja gitu. Kita cuma berdoa mudah-mudahan pilkada berjalan dengan baik dan lancar kan gitu ya. Jadi itu hak politik, makanya ada judicial review untuk bisa kolom nomor 4 ini, kolom kosong, untuk bagi mereka yang tidak mempunyai pilihan di antara 3 itu gitu. Oke. Mungkin ada beberapa pertanyaan, 2 lagi ya. Yang pertama, satu lagi ya. Kira-kira ini kan berarti akan ada perpecahan di tubuh anak Abah. Terus yang kedua, itu apakah tidak bisa dirayu lagi atau saling mempengaruhi antara yang sudah keluar
atau yang belum hilang? Itu aja. Ya, sebetulnya perpecahan juga tidak. Ini adalah hak politik. Ya, sekali lagi dalam berdemokrasi beda pilihan hal biasa. Ya, tapi ukhuwah persatuan ini wajib kita jaga. Ya, kita bagaimanapun juga berharap ya anak Abah ini kompak. Ya, kompak dalam artian apa? Dalam artian ya memang benar-benar mengikuti arahan yang sudah Abah keluarkan. Tapi tatkala mereka merasa mereka sudah tanda kutip mungkin sudah nyaman, ya sudah mungkin ada sedikit ada ghanimah ataupun sudah diiming-imingi ini itu dan lain sebagainya, mereka merasa nggak enak juga nih gitu, ya sudah, ya artinya silakan saja dengan pilihan masing-masing, ya karena bagaimanapun juga sekali lagi kita tidak bisa memaksakan ya orang untuk satu suara dengan kita. Tapi saya pesan di sini, beda pilihan, jangan sampai di antara kita terpecah, jangan sampai di antara kita ada gesekan, jangan sampai di antara kita ini terjadi satu hal yang tidak kita inginkan. Perjalanan ini masih panjang, ya kita ingin kedepannya ini benar-benar mencari seorang pemimpin yang bisa memimpin bangsa ini lebih baik ke depannya, ya lebih baik, membawa bangsa ini lebih bagus lagi, ya keluar dari berbagai macam krisis yang ada. Yang saat ini kita tahu luar biasa, negara kita ini kan dalam keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan, ya sangat memprihatinkan dengan utang luar negeri yang begitu banyak. Ya ini kalau berbicara negara ya ini udah sangat memprihatinkan. Nah kita harap Jakarta sebagai barometer Indonesia mempunyai seorang pemimpin minimal seperti Abah lah ketika memimpin. Ya karena apa? Abah memimpin dengan hati. Ya dia serap segala macam ya apa namanya kebutuhan rakyat kecil saat itu. Ya kalau ada yang tidak terpuaskan ya wajar saja. Ya karena kan rakyat Jakarta ini kan luar biasa banyak dan lain sebagainya dengan berbagai macam apa namanya kompleksitas yang ada. Tapi setidaknya ya Abah sudah mempersembahkan selama dia jalankan amanah itu ya dengan WTP 5 tahun berturut-turut, penghargaan dari dalam dan luar negeri, ini kan tidak bisa kita kesampingkan. Ya kemarin aja PJ 2 tahun ini WTP-nya nggak dapat, bahkan defisit 5 triliun. Ini kan luar biasa. Sementara Abah mendapatkan apa namanya keuntungan yang amat dahsyat, meninggalkan surplus yang luar biasa. Kita harapkan itu ya untuk DKI Jakarta. Tapi untuk bangsa ini sekali lagi ya mudah-mudahan Pak Prabowo ya bisa memimpin bangsa ini dengan baik, keluar dari berbagai macam krisis dan bisa untuk menjaga kedaulatan NKRI. Mudah-mudahan seorang Kopassus bisa kembali membawa jiwa korsanya, menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara kita. Insya Allah. Pesan terakhir Siap. Kepada anak Abah ya, tadi sudah diungkapkan soal akan adanya judicial review, terus kemudian dalam pekan depan atau 1 pekan depan ini akan keputusan dari Pak Anies. Jadi pesan terakhir dari Bang Eka kepada anak Abah apa? Ya, kepada anak Abah saya katakan jaga ukhuwah, jaga persatuan. Ya, ikuti arahan yang akan Abah berikan. Insya Allah dalam minggu-minggu inilah ya, karena beliau baru pulang dari Jepang tadi malam dan tadi juga pagi kita sudah mendengarkan arahan beliau lewat video singkat, lewat taping ya, mengharapkan kita untuk sabar, untuk bisa meneliti, untuk bisa menimbang, untuk bisa mempelajari visi misi daripada masing-masing calon gubernur dan calon wakil gubernur ya, agar kita ini kedepannya bisa mendapatkan seorang pemimpin daerah yang benar-benar mumpuni. Ya sekali lagi, andaikan memang nanti instruksi Abah tidak sesuai dengan apa yang menjadi saat ini, sudah ada yang deklarasi baik yang di RK, baik yang di Pram atau yang ada di Dharmakun, ya saya harapkan ya silakan saja ambil langkah ataupun ambil posisi yang memang Anda merasa sudah merasa nyaman ya. Tapi saya ingatkan jangan sampai terjadi perpecahan, jangan sampai terjadi gontok-gontokan. Tetaplah menjadi anak Abah yang mengedepankan etika, mengedepankan adab, mengedepankan rasa toleran di antara kita.
Itu yang penting ya. Perbedaan dalam pemilihan, dalam demokrasi hal biasa. Tapi ingat sekali lagi, kalau sudah ada instruksi dari Abah seperti apa, ya mereka kawan-kawan jangan lagi memakai nama anak Abah, pakai nama organisasi masing-masing untuk menguatkan. Silakan kalian menjadi tim ses dimanapun, silakan kalian menjadi tidak memilih pun silakan. Saya katakan masih silakan saja untuk ambil langkah. Ya jangan sampai terjadi perpecahan, dan kita akan mengikuti apa yang Abah arahkan, insya Allah. Ada tambahan? Ada tambahan ya, kita harus jaga keutuhan negara ini yang penting. Ya lewat pilkada damai ya. Sekali lagi ini hanya pesta demokrasi. Yang namanya pesta demokrasi itu kita harus gembira, kita harus bahagia, jangan sampai ada gontok-gontokan dan lain sebagainya. Dan saya ingatkan kepada semua saudara-saudara saya, beda pilihan dalam demokrasi hal biasa ya. Jadi tetap jaga ukhuwah, jaga persatuan, jaga kampung kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.